Kisah Sang Penakluk. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab 525-526 Keputusan Lin Sailing. Kota Langit, di tepi danau kecil di halaman belakang Villa Kevin Ye, terdapat sebuah payung besar, dan 4 orang berbaring di kursi pantai gading di bawah payung tersebut. Keempatnya adalah Kevin Ye, Lin Sailing, Yang Jun, dan Charlie Qin. Kevin Ye dan Lin Sailing secara alami memiliki gelombang kenyamanan dan kegembiraan rahasia di wajah mereka saat mereka berhembus di tiup angin sepoi-sepoi. Di sisi lain, wajah Yang Jun dan Charlie Qin sangat buruk rupa. Kedua orang itu memiliki wajah yang kaku. Itu adalah ekspresi kemalangan yang tak terlukiskan saat mereka saling memandang. Terutama Charlie Qin, meskipun Charlie Qin hanya datang ke Lin Hai kali ini karena dia telah menerima undangan dari Yang Jun, dan juga atas nama, untuk menyelesaikan masalah Lin Sailing dan Gunung Mao itu sendiri. Kenyataannya, Charlie Qin berusaha sekuat tenaga untuk membicarakan masalah ini. Pegang erat-erat benang Lin Sailing untuk membuatnya tunduk. Bagaimanapun, eselon atas di ibu kota tidak pernah menghentikan upaya mereka untuk merekrut Kevin Ye. Hanya saja Charlie Qin terlalu percaya diri, jadi itu wajar saja. Kedua orang ini tampaknya sama sekali tidak takut. Lupakan pedang biru, bahkan jika itu adalah Kunlun, Gunung Mau bahkan tidak ada di mata mereka. Dia tidak bisa melawan atau merebut, dalam menghadapi kesulitan seperti itu, Charlie Qin hanya bisa marah. Awalnya, dia ingin memaksa Kevin Ye untuk bergabung dengan pedang biru, tetapi saat ini, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk bertarung, dan dia bahkan dipaksa menjadi murid. Angin hangat dan matahari musim panas yang cerah, mereka benar-benar senyaman mungkin. Aku benar-benar tidak mengerti, bukankah menyenangkan menikmati hidup seperti ini? Mengapa kamu harus khawatir tentang bekerja keras dan bertarung dan membunuh? Kevin Ye tiba-tiba berbicara dengan sedikit ejekan sambil mengenakan kacamata hitamnya. Mendengar kata-kata Kevin Ye, otak Yang Jun dan Charlie Qin dipenuhi dengan tuntutan hukum, mereka ingin segera pergi. Namun, jika mereka harus pergi sekarang, tidak masalah apakah mereka berada di permukaan atau di dalam. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa panas pantat mereka, mereka berdua hanya bisa patuh duduk di sana dengan ekspresi cemberut. Kali ini, Charlie Qin telah kehilangan semua muka untuk nenek dari pihak ibu. Tidak peduli apapun, dia merasa malu untuk berbicara keras, dan hanya bisa mengalihkan pandangannya ke Yang Jun. Yang Jun juga tertawa getir saat dia melihat Kevin Ye dan Lin Sailing. Pada akhirnya, Yang Jun memutuskan untuk memperhatikannya dan berencana untuk membunuh Lin Sailing di atas tubuhnya. Yang Jun terkekeh saat dia berdiri dan berjalan di depan Kevin Ye. Kevin Ye bocah, bisakah kamu benar-benar tidak memikirkannya lagi? Jika kamu merasa syaratnya tidak cukup, kita bisa membicarakannya lebih lanjut dan kami dapat memberimu lebih banyak hak. Tanpa berpikir panjang, Kevin Ye melambaikan tangannya dan berkata, lupakan saja. Saat kekuatan itu bersentuhan denganku, itu seperti mengunci diriku di dalam sangkar. Sekarang, apapun yang kau katakan, aku tidak akan mengubah niat awalku. Suara itu keluar, dan melihat nada bicara Yang Jun telah tenang, Kevin Ye juga tertawa. Di masa depan, datanglah ke kota langitku, tidak peduli apakah itu hari libur atau waktu senggang, aku, Kevin Ye, akan memperlakukan kalian semua dengan baik. Bagaimanapun, kita tidak saling mengenal dengan sia-sia. Tetapi jika kau ingin melanjutkan cerita lama, maka kembalilah ke cerita lamamu dan cobalah untuk membuatku bergabung dengan pedang birumu. Maaf, kota langitku tidak menerima kalian semua. Meskipun kata-kata Kevin Ye bijaksana, hatinya teguh, dan tidak dapat diubah. Yang Jun terkekeh, dan topik pembicaraan berhenti berputar di sekitar Kevin Ye, saat dia mengalihkan pembicaraan dari topik yang sedang dibahas ke Lin Sailing. Kevin Ye bocah, kakak tahu bahwa kamu menyukai kebebasan, dan tidak menyukai pembatasan. Saat ini, kamu tidak perlu merasa lapar, tetapi Nona Lin Sailing di sampingmu memiliki orang tua. Bahkan jika kamu tidak ingin berpikir untuk dirimu sendiri, setidaknya kamu harus memikirkannya. Ketika Yang Jun mengatakan ini, Kevin Ye dan Lin Sailing menoleh, tetapi mata mereka tidak terlihat ramah seperti sebelumnya. Itu adalah 4 niat membunuh yang tajam, dan itu membuat Yang Jun sangat takut sehingga dia mundur, dan dia berpikir dalam hati, ya Tuhan, aku belum mengatakan sesuatu yang serius, mengapa kedua orang ini terlihat seperti mereka telah meminum mesiu. Kevin Ye menyipitkan matanya, dengan ekspresi dingin dan acuh tak acuh, dia memanggil Yang Jun dengan namanya, Yang Jun, apakah kamu dapat dianggap mengancamku? Yang Jun segera melambaikan tangannya, tidak, aku tidak bermaksud seperti itu. Kevin Ye tiba-tiba berdiri,
dan berkata, lalu apa maksud kalian dengan itu? Dia menunjuk Yang Jun dan Charlie Qin dan berkata, aku memperingatkan kalian semua, jika kalian ingin bertukar pukulan denganku, lakukanlah dengan benar dan pantas, dan jika ada di antara kalian yang menyakiti orang-orang di sampingku, jangan salahkan aku karena tidak memberi muka kepada mereka yang ada di Yunan. Ketika saatnya tiba, aku akan secara pribadi pergi ke ibu kota dan membalas dendam pada kalian masing-masing. Merasakan kemarahan Kevin Ye, merasakan aura Kevin Ye yang kuat, wajah Charlie Qin basah oleh keringat dingin, tetapi dia tidak dapat menahan diri untuk bergumam dalam hatinya, Junzi biasanya orang baik, mengapa dia tidak tahu bagaimana berbicara, kali ini, dia benar-benar marah dengan orang mesum kecil ini. Melihat bahwa Kevin Ye benar-benar marah, Yang Jun segera menjelaskan, Kevin Ye kecil, kamu, jangan marah, tidak cukup bagimu untuk mendengarkan apa yang harus kukatakan. Baiklah, katakan padaku, aku akan mendengarkan. Biarkan aku melihat trik apa saja yang bisa kamu buat. Merasakan aura Kevin Ye telah melemah, Yang Jun menghela napas lega dan berkata, Kevin Ye bocah, pedang biruku masih dianggap sebagai lembaga pemerintah. Tidak mungkin bagiku untuk melukai anggota keluargaku saat duduk. Yang Jun melanjutkan, namun, jika kita tidak melakukan ini, aku khawatir seseorang akan melakukannya. Siapa itu? Kevin Ye memarahi. Gunung Mao. Yang Jun segera menunjukkan nama belakangnya, tetapi saat ini, tidak ada murid Gunung Mao yang hadir. Yang Jun telah membiarkan Gunung Mao melakukan semua kejahatan, saat dia tertawa terbahak-bahak, dan terus berbicara, Kevin Ye bocah, mungkin saja kamu tidak tahu bahwa Nona Lin Sailing ini secara tidak sengaja membunuh seorang murid Gunung Mao di rumah beberapa hari yang lalu. Itu sebabnya aku menyuruhmu pergi ke kantor polisi dengan tergesa-gesa beberapa malam yang lalu. Gunung Mao. Seorang anggota kuil 8 penglihatan. Kevin Ye terkekeh dalam hatinya, dan berpikir, pertama, mari kita memiliki Kunlun, dan sekarang, Gunung Mao. Namun, mengenai masalah ini, sikap Kevin Ye masih tetap sombong seperti sebelumnya, memangnya kenapa kalau Lin Sailing membunuh murid-murid Gunung Mao-nya? Memangnya kenapa kalau dia membunuh mereka, kalau orang-orang dari Gunung Mao keberatan, biarkan mereka datang mencariku. Melihat Kevin Ye telah terperangkap dalam perangkapnya, Yang Jun segera berkata, Kevin Ye bocah, meskipun kultivasimu tinggi, wilayah Sungai Timur tidak sesederhana yang kau kira. Kau dan Nona Lin Sailing memiliki perlindungan dari kultivasimu sehingga kau secara alami tidak takut, tetapi aku ingat bahwa Nona Lin Sailing masih memiliki orang tuanya di rumah, jadi mustahil untuk berurusan dengan kalian. Sulit untuk mengatakan apakah para pengikut Gunung Mao itu akan melampiaskan amarah mereka pada orang tua Nona Lin Sailing, karena mereka semua ahli dalam seni Dao, menuntun orang ke kepala mereka dari ribuan mil jauhnya, mustahil untuk bertahan melawan mereka. Mendengarkan kata-kata Yang Jun, Kevin Ye mendengus 2 kali, dan berpikir, Yang Jun memang seperti itu, bahkan jika kemampuannya sendiri tak tertandingi, tetap saja mustahil baginya untuk melindungi orang tua Lin Sailing setiap hari. Melihat ekspresi Kevin Ye, Yang Jun tahu bahwa Kevin Ye tergerak, dan menambahkan bahan bakar ke dalam api, Kevin Ye bocah, bagaimana dengan ini, biarkan pedang biruku menyelesaikan ini untukmu, aku jamin tidak ada yang berani bergerak padamu. Tentu saja, sebagai gantinya, tidakkah menurutmu akan lebih baik untuk memamerkannya? Saat Yang Jun berbicara, dia mulai mengamati ekspresi Kevin Ye. Sebenarnya, niat Yang Jun masih sama seperti sebelumnya, dia berharap Kevin Ye dapat bergabung dengan pedang biru mereka dan menjadi pedang mereka. Namun sebelum menunggu persetujuan Kevin Ye, Lin Sailing perlahan berdiri dan tersenyum, menurutku, kamu tidak perlu lagi mempersulit Kevin Ye. Lagi pula, ini adalah karmaku, dan aku harus menebusnya sendiri. Lin Sailing berkata dengan wajah tegas, bagaimana dengan ini? Aku akan bergabung dengan kalian, bagaimana dengan itu? Mata Kevin Ye bergerak, dan dia berkata, Lin Sailing. Bab 526 bagaimana kalau mengajakmu ke tempat yang lebih terbuka? Kevin Ye tidak menyangka bahwa dia akan bersikeras melakukan sesuatu, tetapi Lin Sailing bergegas melakukannya. Meskipun Kevin Ye ingin menghentikannya, tetapi setelah memikirkannya, dia menyerah. Dalam hati Kevin Ye, meskipun Lin Sailing dan pemilik 12 bunga adalah wanitanya, Kevin Ye tidak akan dengan egois menganggap bahwa mereka adalah bawahannya. Dia harus mematuhi perintahnya apapun yang terjadi. Mereka semua memiliki kepribadian yang independen, jadi mereka harus memiliki pilihan sendiri. Selain itu, meskipun Lin Sailing baik, dia juga bukan gadis kecil yang tidak berpengalaman. Sebagai perbandingan, dia adalah karakter tingkat kerangka yang telah hidup selama lebih dari 10 era. Sebenarnya,
bagaimana mungkin Lin Sailing berharap untuk terikat oleh suatu organisasi? Tetapi karena itu adalah perbuatannya sendiri, dia harus memikul tanggung jawab itu sendiri. Kedua, Lin Sailing juga dapat melihat betapa tidak berdayanya Kevin Ye, jadi dia harus menonjol dan membantu Kevin Ye dalam menghalangi masalah ini. Ketiga, Lin Sailing seharusnya menambahkan pedang biru serta pertimbangannya sendiri. Itu juga dapat dianggap sebagai sedikit keegoisan dari lubuk hatinya. Di dalam mobil, Yang Jun dan Charlie Qin saling memandang, bagian terdalam hati mereka benar-benar kacau. Melalui kaca spion, Charlie Qin dengan hati-hati mengamati Lin Sailing yang duduk di kursi belakang, merasa sedikit bingung di dalam hatinya. Kevin Ye tidak mengundang siapapun, tetapi mengundang seorang gadis kecil. Namun untungnya metode Lin Sailing sangat brilian, jika tidak Charlie Qin benar-benar tidak akan tahu bagaimana cara kembali ke ibu kota untuk menjelaskan semuanya kepada kakeknya sendiri. Di sisi lain, Yang Jun melihat semuanya dengan senyum nakal di wajahnya. Apa hubungan antara Lin Sailing dan Kevin Ye? Selama Lin Sailing bersedia bergabung, maka begitu sesuatu terjadi pada pedang biru, Kevin Ye tidak akan bisa menjauh darinya. Meskipun dia tidak memiliki identitas publik, pada kenyataannya, dengan Lin Sailing, Kevin Ye harus patuh melakukan sesuatu untuk pedang biru. Efeknya sama. Membuka jendela, angin sepoi-sepoi bertiup di wajah cantik Lin Sailing, dan melihat hutan di kedua sisi jalan pegunungan, Lin Sailing tiba-tiba menampakkan senyum yang tidak diketahui, giginya yang putih sedikit terbuka, dan bertanya, "Hei, kalian berdua, aku sudah di mobilmu, sekarang kalian berdua juga harus memberitahuku organisasi macam apa pedang biru itu, kan?" Meskipun mereka tidak puas dengan Lin Sailing yang memanggil mereka, Charlie Qin dan Yang Jun tidak berani marah. Bagaimanapun, wanita simpanan seperti itu harus dibujuk dengan benar. Selain itu, dia memiliki teknik Tao yang sangat mendalam. Jangan melihat wajahnya yang berusia 17 hingga 18 tahun. Siapa yang tahu apakah dia memiliki hati yang terluka dalam oleh pengalaman. Charlie Qin tidak tahu harus berkata apa, dan malah memberikan misi ini kepada Yang Jun. Yang Jun merasa getir di hatinya, tetapi Charlie Qin adalah pemimpinnya. Yang Jun menguatkan diri dan tertawa, "Nona Lin Sailing, pedang biru sebenarnya adalah Dinas Rahasia Timur. Mereka muncul dengan nama tim khusus, tetapi misi utama mereka adalah menangani masalah-masalah supernatural timur, jadi mereka juga dikenal sebagai unit penegakan hukum supernatural. Tentu saja, pedang biru juga bertanggung jawab untuk memediasi konflik antara berbagai sekte besar di timur, dan termasuk dalam badan-badan supernatural di bawah komando pemerintah. Ini termasuk para pejuang, adep, dan orang-orang lain dari berbagai jenis." Lin Sailing mendengarkan dan mengangguk, "Oh, jadi begitu." Setelah dia selesai berbicara, Lin Sailing menyeringai dan berkata, "Lalu, manfaat apa yang bisa kamu berikan kepadaku setelah aku bergabung?" Ini. Yang Jun tidak berani membuat keputusan sendiri, dan hanya bisa melirik Charlie Qin. Bagaimanapun, Charlie Qin adalah orang yang akan membuat keputusan tentang pedang biru. Saat Charlie Qin menyetir, dia menguatkan dirinya dan berkata, "Tentu saja ada keuntungan. Setelah kamu bergabung dengan kami dapat memberimu status resmi. Pada saat yang sama, kamu akan mendapatkan gaji tahunan sebesar 1 juta yuan." Lin Sailing tampaknya tidak puas dengan kondisi ini, dan dengan santai bertanya, "Hanya itu?" Charlie Qin menggertakkan giginya, tidak takut Lin Sailing akan menarik kembali kata-katanya, dan langsung berkata, "Hanya itu." Lin Sailing tertawa meremehkan, "Tidak heran Kevin Ye tidak mau bergabung dengan barisanmu. Syarat yang kau berikan memang tidak menarik." Lin Sailing kemudian menutup mulutnya dengan tangannya dan tertawa kecil, "Tapi lupakan saja, agar kalian semua berhenti mengganggunya, aku akan dengan enggan menerima syarat kalian." Wajah Yang Jun berseri-seri saat dia berpikir dalam hatinya, "Sial, aku benar-benar beruntung hari ini, kekuatan gadis ini mungkin tidak kalah dengan si cabul kecil Kevin Ye." Untuk dapat merekrutnya ke dalam pedang birunya, itu pasti merupakan pencapaian yang luar biasa. Tapi sebelum Yang Jun bisa selesai bersukacita, Lin Sailing membuka mulutnya sekali lagi dan berkata, "Namun, jangan terlalu cepat senang, jika kalian ingin aku bergabung dengan kalian, aku juga punya syarat." Yang Jun mengerutkan kening, seolah-olah seember air dingin dituangkan di atas kepalanya. Lin Sailing pura-pura tidak melihatnya, dan melanjutkan, "Aku punya 3 syarat. Pertama, setelah aku bergabung dengan kalian, kalian semua tidak boleh mengganggu Kevin Ye lagi. Kedua, aku akan bergabung dengan kalian, hanya mendengarkan lagunya, tidak mendengarkan pengumumannya. Aku hanya akan menangani hal-hal yang tidak dapat kalian tangani, dan juga, aku tidak akan meninggalkan Lin Hai.
Ketiga, kalian berdua harus bekerja sama denganku dalam mementaskan drama nanti. Jika kalian menyetujui ketiga permintaan ini, aku akan setuju untuk bergabung dengan kalian. Ini. Baik Yang Jun maupun Charlie Qin memasang ekspresi sulit di wajah mereka. Poin pertama dan ketiga dari permintaan Lin Sailing tidaklah sulit untuk dihadapi, bagian tersulit adalah poin kedua. Jelas, yang dibutuhkan Charlie Qin adalah pedang yang bekerja di pedang biru dan menunggu panggilannya kapan saja. Namun, pernyataan Lin Sailing sangat jelas, bahwa aku hanya menginginkan gelar, dan bahwa aku akan membantu kalian jika aku bersedia. Jika tidak, maka jangan bicarakan itu, semuanya tergantung pada suasana hatiku. Lin Sailing memang memiliki kekuatan untuk mengatakan kata-kata seperti itu, tetapi ini bukanlah hasil yang ingin didengar Yang Jun dan Charlie Qin. Charlie Qin merenung sejenak, dan mengumpulkan keberaniannya untuk berkata, poin pertama dan ketiga, tidaklah sulit, kami semua dapat membantu kalian memenuhinya, tetapi poin kedua tidak mungkin. Karena kalian telah memilih untuk bergabung dengan pedang biru, kalian harus mematuhi peraturan pedang biru. Jika tidak, apa gunanya kalian bagi kami? Kata-kata Charlie Qin diucapkan dengan nada memerintah dan sama sekali tidak ada ruang untuk negosiasi. Lin Sailing tiba-tiba tertawa, sepertinya negosiasi kita tidak akan berakhir seperti ini. Anak kecil, karena kamu keras kepala, kita tidak perlu membicarakannya. Mengenai pedang biru itu, aku tidak peduli siapapun yang bergabung. Charlie Qin awalnya ingin sedikit memaksa Lin Sailing, tetapi tidak menyangka bahwa Lin Sailing tidak akan tertipu oleh tipuannya sama sekali. Charlie Qin tidak bisa mengerti, di masa lalu, ketika pedang biru merekrut orang, mereka selalu menjadi orang yang memohon bantuannya. Sekarang, dia tidak hanya meminta bantuan orang lain, mereka bahkan mencampakkan wajahnya padanya. Ini benar-benar perubahan yang tiba-tiba. Namun, sebagai pangeran nomor satu di ibu kota, Charlie Qin memang membuat kesalahan saat merekrut Kevin Ye dan Lin Sailing. Tidak peduli apakah itu Kevin Ye atau Lin Sailing, mereka semua memiliki kekuatan untuk menantang pedang birumu, dan memiliki kekuatan untuk mengabaikan ekspresi di wajahmu ketika kamu berbicara tentang pedang biru. Oleh karena itu, pertemuan seperti itu tidak dapat dihindari. Melihat bahwa negosiasi itu gagal dengan susah payah, Yang Jun segera menyetujuinya dan tersenyum, "Bos, Nona Lin Sailing, kita sudah berbicara dengan cukup baik, mengapa Anda tiba-tiba berubah pikiran? Mengapa kita tidak membahas ini lebih lanjut?" Lin Sailing hanya mendengus pelan, "Saya hanya punya 3 syarat ini adalah persyaratannya, dan juga intinya. Jika Anda setuju, maka biarlah, apakah Anda setuju atau tidak, itu tidak masalah. Karena bergabung dengan Anda pada awalnya berarti Anda tidak ingin Kevin Ye diganggu secara tidak perlu, sedangkan untuk apa yang disebut hak yang telah Anda semua bayar, saya sama sekali tidak peduli." Melihat bagaimana Lin Sailing berbicara dengan begitu santai, Charlie Qin merasa bahwa harga diri dan kewibawaannya sekali lagi terpancing. Sudut mulutnya melengkung, dan Charlie Qin berkata, "Kau bisa mengabaikan hak-hak pedang biru kami, tetapi mungkinkah kau bahkan tidak peduli dengan kehidupan orang tuamu sendiri?" Dari sudut pandang Charlie Qin, Lin Sailing bergabung dengan pedang biru adalah hasil dari pertarungannya dengan seluruh fraksi Maoshan sebagai gantinya. Lin Sailing tidak dapat menahan diri untuk mengatakan bahwa itu sudah berulang kali. Lin Sailing sekarang seharusnya bersyukur. Namun, Charlie Qin merasa bahwa gerakan pembunuhannya yang mementingkan diri sendiri hanyalah lelucon. Senyum mengembang di wajah cantik Lin Sailing, "Biasanya aku tidak suka membunuh orang. Itulah sebabnya aku memilih untuk menggunakan cara yang lembut untuk menyelesaikan masalah ini antara aku dan Gunung Mao. Tapi bocah kecil, jangan berpikir bahwa hanya karena aku tidak suka membunuh orang, itu berarti aku tidak bisa membunuh orang. Tanpa pedang birumu untuk menangani masalah ini, aku secara alami akan menangani masalah ini dengan caraku sendiri. Kau. Bagaimana kau ingin menghadapinya?" Meskipun Lin Sailing tersenyum di permukaan, jauh di dalam hatinya, Charlie Qin sudah merasakan aura yang mengerikan melonjak. Lin Sailing tertawa kecil, dan berkata dengan santai, "Bagaimana kita bisa menghadapi ini? Jika kelompok Taois palsu dari Gunung Mao berani menyeberangi Danau Guntur, maka aku sendiri yang akan menuju ke Gunung Mao. Jangan pikir aku bercanda. Dengan kemampuanku, bahkan tidak butuh waktu setengah hari untuk menghancurkan seluruh Gunung Mao. Menurutku, para Taois palsu itu tidak lebih dari segerombolan ayam dan anjing. Meskipun tidak sesombong dan sekurang ajar Kevin Ye, tetapi mereka hanya punya kekuatan." Bahkan Charlie Qin tidak menyangka wanita cantik di belakangnya akan mengucapkan kata-kata yang begitu kejam. Lebih jauh, Charlie Qin berpikir bahwa karena Lin Sailing berani mengucapkan kata-kata seperti itu, dia berani melakukannya.
Akibatnya, Charlie Qin sangat terkejut, bahkan mobilnya sedikit bergoyang. Dapat dilihat bahwa Charlie Qin dan Yang Jun sangat terkejut oleh Lin Sailing. Di sisi lain, Lin Sailing terus terkikik, anak kecil, sepertinya ketabahan mentalmu tidak begitu bagus. Gunung Mao biasa, dengan jumlah penduduk maksimum 100 orang, dengan jumlah penduduk minimum selusin orang, benar-benar dapat membuatmu takut sampai sejauh ini. Mentalitasmu masih perlu ditingkatkan, cahaya darah seperti ini sulit dilihat, di masa depan kultivasimu tidak akan maju sama sekali. Sangat disayangkan bahwa kemampuan bawaanmu terjebak dalam tahap prasurgawi. Saat dia berbicara, Lin Sailing juga memandang Charlie Qin dengan geli, bagaimana dengan ini, anak kecil, pada hari ketika aku membangun Gunung Maoku, aku akan membawamu untuk memperluas cakrawalaku bersamaku. Saat Lin Sailing berkata demikian, wajah Charlie Qin memucat, perasaan itu membuat kulit kepalanya mati rasa, telinganya berdengung, dia berpikir dalam hatinya, orang gila, orang gila, orang gila lagi.